Itu buat pesawat mendarat. Iya, sebenarnya itu visioner kan. Ya, saya juga berpikir ternyata tadinya tuh itu dibuat untuk Flying Fox ke alun-alun. Ini akibat kalau membuat sesuatu tapi nggak ngobrol dulu gitu kan. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini bang, mojok bang. Yes. Gua kenal beberapa komedian yang cerdas, punya banyak talenta, tapi juga tidak pelit terhadap ilmunya. Ya, dan jorok. Dan Tapi ini orang adalah yang membuat gue jadi komedian. oh iya, Ya, jadi ada 3 yang membuat gue jadi komedian. Pertama. Benyamin S. Kedua adalah Sri Mulat. Ketiga adalah tepuk tangan dia buat dan Kang teman-temannya. Denny Chandra. Jadi di Bandung itu, Di Bandung. zaman dulu setiap Rabu malam itu pasti sepi. Karena semua orang dengerin radio. Oh, radio apa itu dulu? acara radio OS. Acaranya oke. namanya dulunya Gelagelitik OS, Iya. jadi OS-serba. Serba. Oh, serba. Oke, Serba oke. ada. Ya, Oh, betul serba. sekali. Iya. Ini yang jadi hostnya. Wah, bukan host, sudah ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak ya? Emang termasuk komedian yang out of the box ya, dia kadang-kadang break the rule tapi justru Kadang-kadang gue mikir Lebih ini, cenderung ke out of box. ya, ini Out of box. Biar agak gondrong. jadi lebih maju daripada orang di zamannya. oh iya, itu saya tuh percaya. masalahnya. Selalu Saking berpikir majunya, edan. Tua sendiri, yang lain masih muda. Sampai nggak tahu tujuannya mau kemana sebenarnya. Maju duluan. dan pernah aktif juga di sebuah grup musik yang ya, melegenda juga. Nanti Ya. tampil nggak di apa itu? Melawai itu? Oh, Lintas Melawai. Ya, Lintas Melawai. Lintas Melawai belum. Belum. Kemarin di mana? Kayaknya Kita tampil. mainnya 90-an dia ya. di 90s. Oh, 90s. Nah, Oke, tuh. oke. Itu bukan karena dari 7 kali penampilan di 90s itu saya mengisi 6 kali. Wah, ada Karena satu. kebetulan panitianya itu salah satunya memang ponakannya Isur. Jadi karena keterdekatan, bukan karena prestasi. Oh, bukan ya. Jadi kebetulan kita punya ordal istilahnya tuh. Kan kita mau puji ya, Iya. tadi barusan Tetap kan. falas aja tetap nyanyinya. falas, nggak enak. Mengandalkan daan ya. Dan cuma satu daan aja ya. Isur lah yang bisa nyanyi lah. Oh iya. Yang mukanya iya. masih gantengan ya. Oh iya, ya masih ada lah sisa-sisa Laskar ya. Masih ini. Kebetulan nama putranya juga Namanya Laskar. anak saya Laskar juga. Jadi ini seorang ayah, seorang pemeran. Ini satu yang saya agak surprise dari Kang Denny Chandra. Pertama kali saya kenal adalah bisa bicara soal pendidikan, juga mungkin layanan publik pemerintahan dengan sangat detail. Nggak tahu dulu backgroundnya apa sih kok bisa ngomong soal, bisa mengkritik sebuah kebijakan pendidikan dengan... Saya sih kalau masalah saya tidak mempunyai background, tetapi saya tidak tetapi saya punya lebih dasar underground. Iya, betul. Jadi lebih ke underground kalau Budak saya. metal. Iya. Gitu. Underground tuh kayak begitu. Kan maksudnya kan kita juga bagus ya Iya, pertanyaannya iya, ya. iya. Jawabnya tetap arahkan lagi bro. Ya, setelah naik motor juga ground. Oh ground ya. Itu yang di atas dong. Apa ya? Drone. Drone. Kayak minum terus nih kita nih. Iya kayaknya. Di sini kalau punchline dapat minum. Minum. Oh gitu. Punchline Ya. nggak dapat minum. Jadi kembung aja. Jadi lucu ya kembung aja yang ada. Iya. Boleh tuh. Nah kemarin saya juga nonton sebuah pagelaran di apa itu namanya Sampurna Strategik ya, Ya. bareng Cak Lontong, bareng Cing Abdel juga, dan itu kayak nggak pernah sore nih Kang Denny ini humornya itu. Apa tuh tipsnya nih buat komedian juga lain? Nggak pernah. Dia nggak nanya pernah kayak baru kelar. kenal ya. Enggak kan harus pura-pura gitu. Iya kan penonton. Iya kan kita kan mau menggiring. Kira-kira apa tuh rumusannya? Sebenarnya nggak ada, selama kita kalau komedian itu salah satunya yang akan mengembangkan dirinya untuk terus maju, dia mengikuti zaman sebenarnya. Oh, Zaman update seperti apa. Kadang-kadang kalau kita terlalu dulu mungkin masih bisa diingat. Tapi kalau kita terlalu depan, kadang-kadang itu hanya beberapa orang saja yang bisa menikmatinya karena tidak semua pendidikan itu sesuai dengan pendidikannya di kita, tidak semuanya merata seperti itu. Jangan kan kayak gitu, SMA di Jakarta dengan SMA di Bekasi atau di pinggir-pinggirnya sendiri mungkin agak berbeda-beda. Karena apa? Cara berpikir atau guru-gurunya sendiri juga berbeda cara berpikirnya, makanya harus ada kompetensi
dari yang diratakan semuanya tuh. Jadi guru-guru tuh harus punya standar kompetensi seperti apa dalam mengajar. Oh, ini nih. Saya suka bingung nih yang Ini benernya, ini benernya, ini benernya. Ini bener nih, ini benar, ini benar ini. Ini ada pancingan pertanyaan yang bakal banyak joknya nih. Ini sekarang ini sebenarnya ini ngomong pendidikan ya. Kita mau ngomong pendidikan ala Denny Chandra. Ini sebenarnya sekarang ini kita menggunakan kurikulum yang mana? Kurikulum dong. Ya, maksudnya kurikulum, Yang ya. jadi masalah ini sekarang ini kita hanya memakai yang namanya kurikulum. Kurikulum itu Artinya? di situ-situ aja. Nggak berkembang. Tidak ada yang perkembangan yang seperti apa. Jadi harusnya Harusnya Kurikulum kan tadi dokter kan? Kuri. Orang-orang pada mikir lagi. Nanti di Google lah, dokter Kuri itu siapa? Nanti biar tahu gitu. Tapi KTP udah Jakarta apa masih Bandung? Kalau KTP saya enggak. Sekarang KTP saya di Tangsel. Tangsel, Oh, Tangsel. tetangganya Jakarta, Iya. aglomerasi. Saya sama apa? Kebetulan saya ini salah satu pendukungnya karena beliau dulu menjadi seorang wali kota di Tangsel dan itulah yang membuat Tangsel tidak pernah kekeringan. Karena Pendukung selalu siapa? Airin. di air. Oh, dia. Saya teman sebangku. Oh, teman-teman, dapat. Teman sebangku ya? Iya, sama Iya. 20. Jadi keterdekatan kita di Bandung itu, yaitu salah satunya makanya saya mendukung Ya. Airin. Oh, untuk itulah dia pindah ke Tangsel ya. Jadi demi dukung. Karena cantik. Bukan cantik. Oh iya. Kita nggak ngomong Bu Airin tapi ngomong sekarang. Sekarang ini kan orang Bandung itu memang dianggap sukses kalau sudah bisa menaklukkan Jakarta. Oh iya. Iya, betul. Jadi memang ada kalau di Bandung itu memang orang Bandung, apalagi orang radio, itu selalu ada masanya di mana semuanya Akhirnya ke Jakarta. ke Jakarta semua. Farhan. Betul. Siapa Jadi lagi dulu tuh? pernah Hah? di Jakarta, semua acara morning show-nya itu Anak adalah orang orang Bandung. Oh, Iya itu. Ronald Tike. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Iya, Farhan. Indra. Oh Dan iya. Lambang. Oh iya. Panji dulu juga siarannya di Bandung. Oh iya, menguasai udara pagi di Jakarta. Betul, Luar biasa. Udara malamnya kan anak Jakarta. menguasai. Itu Indramayu. Indra Jadi Indramayu. Bukan Indra Bekti ya, Iya. Indramayu. Iya, Iya, betul. iya, iya. Nah, jadi dulu itu kita melihat momennya ketika teman-teman yang di Radio OS ini semuanya pindah ke Jakarta karena punya acara di TV ya. Oh. Iya. Punya acara di Salah TV. satunya TV. Ya. Tapi Iya, tahun 90-an itu enggak juga, tidak selalu harus kita. Yang sebenarnya pembuktian yang sudah dilakukan selama ini adalah kalau misalnya dari orang Bandung yang sudah membuktikan bahwa tidak harus ke Jakarta adalah Tulus. Tulus. Tulus Oke. itu Karena dia ridho ya. bukan Ridho ikhlas semuanya, bukan Rizky Ridho, bukan. bukan. Karena Tulus itu mampu membuat seorang yang bernama label itu untuk ya udah terserah kamu lah, kamu mau buat di mana, yang penting produksinya dibuatnya di sini. Bicara kualitas ya. Karena waktu dulu rekaman yang paling bagus ya kita harus ke sini, harus ke Musika karena di Iya. sini studio-studionya lebih canggih. mumpuni lah, iya seperti itu. Nah, Tulus itulah yang tidak harus dia ke Jakarta, makanya dia masih tinggal di Bandung. Ya. Walaupun berkegiatan mau tidak mau kalau untuk mengembangkan itu mau tidak mau kita memang harus ke Jakarta. Karena Jakarta kan jadi sentral. Begitu kita dapat beritanya di Jakarta akan tersebar ke seluruh Indonesia lah atau enggak dunia. Tapi kan sekarang ini sebenarnya tidak terlalu menjadi permasalahan dengan era digital sama YouTube lah yang seperti itu, medsos itu memungkinkan orang bisa menggali hal-hal yang unik di daerahnya masing-masing. Iya, tak terbatas ruang waktu itu Betul. ya. Jadi bukan seniman aja yang pengen Iya, pindah betul, ke Jakarta. betul. Politisi juga ada yang. Oh, ada juga Iya, ya. ada. Namanya nyoba-nyoba nih di migrasi. Jakarta. Bicara Oh, iya. tadi barusan ngomong soal Bandung. Kang Denny pernah tertarik pengen banget ikut serta mengabdikan diri taruhlah menjadi eksekutif di Bandung. Memang ada kegelisahan apa? Memang Bandung kurang apa? Loh, Bandung tuh banyak banget yang harus kita bangun sebenarnya. Oh. Karena saya tuh berpikirannya seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya membahagiakan yang namanya masyarakatnya itu sendiri. Tapi kan dulu indeks kebahagiaan orang Bandung katanya nomor 1 di Indonesia. Nah, indeks yang namanya kebahagiaan itu kan kita ngelihatnya untuk saat-saat tertentu. Ada yang namanya kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan lahir batin. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan dan dia mampu mengembangkannya Jadi kalau saya di Bandung nih, saya tahu gitu, saya mampu mengembangkan karena beberapa tempat atau fasilitas-fasilitas yang ada memungkinkan untuk saya mengembangkan diri saya. Oh, oke. Itu tuh kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau ada indeks kebahagiaan harus dibagi 2 sebenarnya. Kamu hakiki apa? apa semu? Semu. Bukan, Padahal
bisa hak sepatu juga sebenarnya. Semu juga bisa semu merah. Kan kadang-kadang kita tuh Tempat curhat itu. permainannya banyak juga, makanya kalau misalnya ada istilahnya kalau di medsos, kamu mendingan sarapannya yang banyak lah. Hidup itu kan kayak lebih kejam gitu. Nanti tuh belum tentu lu kuat menghadapi kehidupan yang seperti itu. Nah, yang hakiki itu adalah sebenarnya dia tahu mengembangkannya seperti apa. Jadi kualitas manusianya itu meningkat sebenarnya. Ini bicara Bandung ya. Bicara Bandung, Jadi ini tapi orang Bandung, keseluruhan orang juga. Bandung lagi nggak happy nih. Apa saja? Sebenarnya bukan masalahnya nggak happy, tetapi banyak permasalahan di Bandung yang sebenarnya harus diperbaiki. Contohnya. Banyak banget lah yang berkenaan dengan masalah seperti itu. Jadi kayak misalnya transportasi lah, transportasi umum yang sebenarnya harus dibuat. Saya salah satu yang menolak untuk adanya yang namanya tol dalam Kota kota. yang baru ya? Oh, Iya. tol Karena Dalkot di Bandung tuh. Di Bandung, kenapa nggak setuju? karena itu akan memanjakan orang-orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Akhirnya polusi tetap aja terjadi seperti itu. Energi yang dipakai juga banyak. Yang paling penting di Bandung itu adalah public transportation-nya yang dibenerin seperti Oh, apa. bener juga. Kan waktu zaman Kang Ridwan Kamil itu ada tuh. Apa tuh? Halte-halte baru. Itu kamu lihatlah, itu jadi apa? Jadi monumen sekarang. Itu kan kagak untuk dipakai. rakyat itu. Hah? Untuk rakyat tidur. Tapi nggak dipakai. Iya, benar. Akhirnya banyak yang nggak dipakai seperti itu. Karena Semua kayaknya nggak dipakai itu. Karena apa? Berdampak terhadap juga mereka-mereka yang punya bergesekan dengan mereka-mereka yang punya angkot misalnya seperti kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau mendirikan sesuatu itu harus adanya, ketika kita mau membuat infrastruktur harus ada yang namanya infrastruktur. Itu karena orang Bandung ya nggak bisa ngomong F ya. Bukan. Jadi Ini mah benar, infrastruktur. Sebelum struktur itu dibuat, pra-nya itu adalah kita harus ada sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Keuntungannya apa kita mendirikan yang seperti ini? Nah, mereka-mereka Kajian yang ya? bergesekan itu seperti apa kamu nanti akan diberikan Harus dikumpulin Iya, dulu. iyalah. Kajian dulu kan ada musrembang apa segala macam ya itu. itu. Toh. Oh, ini apa tadi halte apa? Emang kenapa itu halte? Bentuknya aneh atau apa? Enggak, Enggak, sekarang halte haltenya masih sebenarnya berdiri, dibuat tapi dengan nggak baik. berfungsi. Tapi nggak ada fungsinya. Nggak ada Jadinya fungsinya. buat masyarakat tidur. Jadi kayak kos-kosan Iya. dong. Itu yang terjadi sih. Masih banyak juga sebenarnya beberapa tempat-tempat yang kita sebenarnya akhirnya tidak kayak apa ya? Ciamplas. Oh, yang atas itu. Yang di atas. Iya. Itu buat pesawat mendarat. Iya. Sebenarnya itu Itu tuh visioner kan? ya, saya juga berpikir ternyata tadinya tuh itu dibuat untuk Flying Fox ke alun-alun. Ini akibat kalau membuat sesuatu tapi nggak ngobrol dulu gitu kayak bahasanya ya. Maksudnya tuh karena kadang-kadang seorang Kayak IKN maksudnya. Iya. Jadi kayak. Karena kan nggak pakai ngobrol dulu katanya Iya, betul, sama betul. masyarakat. seorang adat. pemimpin itu sebenarnya nggak selalu pemimpin itu tidak harus selalu pintar, tetapi bagaimana dia mampu mengkoordinasikan semua yang menjadi kebutuhan dari masyarakat terlebih dahulu. Jadi nggak usah harus kita berpikirannya ke depan, tetapi kebutuhan masyarakat dulu terpenuhi seperti itu, baru kita bisa berbicara ke depan mau seperti apa. Oh. Nah, waktu nyalon jadi waktu kemarin kan sempet tuh Nyalon, Ada gimana? isu. Grooming, Iya. grooming maksudnya nyalon. Jadi Welles Kentes. Welles Kentes Kota Bendes. Kota Bendes. Jadi Itu kan berasa di pasti- salon ya kita ini. Pasti udah visi misi gua harus ngebaikin ini nih di Bandung ini. Udah ada dong. Udah lah. 3 deh yang utama. Selain Ya itu transportasi. kalau sebelum kita Dengar-dengar mau saya ngeruntuhin. tidak berbicara tentang masalah diri saya sendiri, tetapi saya harus memperbaiki terlebih dahulu transportasi, Ya, sampah, sampah yang seperti apa yang Masih masalah Bandung sampah? Ya iyalah. Karena memang sampah itu harus dilakukan, harus sampai zero waste. Gila, nggak tahu Ketika artinya kalau gua. misalnya sampah kita sampai dengan zero waste, kita udah tidak lagi memerlukan Google Map. Karena udah di situ udah zero waste. Oh, wis. Wes, iki opo? Wes. Kirain saya Iko Uwe. Iya. Iko wes. Jadi emang sampah, transportasi, Dan tadi belum jorok ya ini. belum. Bisa Jago menahan diri Bisa saya. menahan diri. Sama beberapa lapangan kerja sebenarnya. Dan mengangkat sebenarnya lapangan kerja itu salah satunya mengangkat seniman-seniman tradisi untuk naik ke atas. Gimana cara? Nah, ini seniman kita Gini, ngomongin seniman. Gampang. Kalau seniman-seniman tradisi yang ada di Bandung itu gampang sekali. Pintu gerbangnya sebuah kota itu bukan di pintu tol. Pintu gerbangnya sebuah kota itu ada di hotel. Hotel itu adalah pintu gerbang.
Anda bisa merasakan kalau Anda ke Bali sama ke Jogja itu, Anda pasti merasakan begitu masuk ke hotel, ada suara gamelannya Bali, walaupun hotelnya itu hotel internasional. Ketika kita masuk ngerasa, gue ngerasa sekali di Bali nih, seperti apa. Nah di Bandung itu bisa seperti itu. Harusnya. Jadi di hotel harus ada copet, ada bukan di Bandung. Oh, bukan. Bandung. Lu kan terlalu banyak nonton preman pensiun. Karena di preman pensiun itu filmnya lebih banyak ke copetnya, itu yang jadi ini. Jadi akhirnya kan naik tuh yang seperti kayak gitu. Jadi seniman-seniman daerah yang bermain itu yang seperti itu, dia bisa hadir, mau yang ada kecapi suling lah seperti apa, misalnya dungung yang seperti apa di sana. Karena hotel-hotel yang sekarang ini berkembang di Bandung itu juga sebenarnya udah terlalu banyak. Karena dengan terlalu banyak seperti itu, mau tidak mau sekarang itu Bandung merah. Kalau di peta tuh merah dia. PDIP. Bukan PDIP, darah. Ada aliran air di bawahnya itu sudah mulai banyak berkurang seperti itu. Sementara di atas yang harusnya jadi penyerapan air itu sendiri sudah dijadikan juga bangunan-bangunan yang seperti itu. Jadi kalau hujan nggak keserap ke bumi. Iya, itulah permasalahannya. Jadi ribet ternyata Bandung masih ya. Iya. Tidak seperti yang kita dengar lamat gitu ya. Kalau macetnya ada, masih. mohon maaf ini ya, ini saya tuh nggak enaknya karena di sini ya sebenarnya. Jadi kesannya saya memojokkan, saya tidak bermaksud memojok. Mojok. Iya betul sih. Emang mojok. Mo dan Jo agak ribet, jadi ngobrolnya santai. Seorang siapa ya namanya, Pak Ridwan Kamil ya. Saya berbicara dengan Ridwan Kamil. Bukan berarti dia ada banyak juga hal-hal yang monumental yang dia buat sebenarnya. Secara tidak langsung kita harus mengakui, nggak bisa juga kita melihat seseorang itu bahwa dia jelek-jelek. Tetapi ada juga yang harus beberapa yang diperbaiki sebenarnya. Cuman kalau beliau itu orang-orang tahu lah di sana lah bahwa dia itu memang jago dalam berkosmetik. Kosmetik. Dirinya apa? Oh bukan maksud ini kalau pakai makeup itu tergantung ya. Kalau ini kan kalimat. Ini mah maksudnya bermakeup ya kiasan. Bandung itu dibuat seperti ya diperindah gitu. Tetapi harusnya yang dibangun terlebih dahulu adalah sebenarnya masyarakatnya. Sehingga seseorang itu auranya akan muncul kalau ketika kita tahu bahwa di dalam dirinya itu bersih, misalnya hatinya bersih, jiwanya juga sehat seperti apa, itu akan muncul aura yang positif. Jadi kalau misalnya walaupun ini saya mohon maaf nih, saya berbicara agak sedikit bukan apa ini pengalaman. Ini karena saya membawakan acara Geria Unik yang tentang datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah. Ini di Bandung ya? Enggak di Bandung, di mana-mana. Sampai saya bisa tahu gitu kalau begitu ini bangunannya ini pasti siapa nih arsiteknya gitu. Arsitek itu yang kuat kan sebenarnya arsiteknya ITB, Unpar, sama UGM tuh ketahuan, sama Bali yang punya khas-khas sendiri tergantung dari lokalnya seperti apa. Ketika saya masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat mewah dengan isi yang seperti itu, tetapi dingin, terasa banget. Karena apa? Nggak ada feel-nya, nggak ada feel dapat nih rumah gitu. Ya. Jadi tapi bangunannya bagus, rumahnya mewah. Mungkin persamaannya ketika kita di Terminal 2 Soekarno-Hatta sama Terminal 3. Iya. Terminal 3 itu kan mewah, tapi dingin. Gitu aja gitu. Karena Dan AC-nya jauh. begini. Itu karena AC-nya. So ke Singapura. Iya. Tapi ketika kita ke Terminal 2 itu Indonesia banget. Betul. Ya. Terminal 3 itu mau ikut-ikutan canggih tapi canggung. Iya. Jadi nggak canggih. Iya, Mau ikut kurang. canggih, nggak canggih malah jadi canggung. Betul. Jadi rumah itu bukan masalah bagus atau tidaknya, tetapi bagaimana rumah itu diisi oleh interaksi di antara orang-orang yang menghuninya. Ayah dan bapak, ayah dan ada nyawa. Ada dua bapaknya. Orang nyebut kakek karena kan ada sekarang ayah. ini lu LGBT tuh gila-gilaan sekarang. Dia tuh larinya ke sana. enggak maksudnya berani memunculkan kalau mereka benar, tuh. benar. Ayah dan Kalau bapak ya. kalau dulu mah dia malu-malu, sekarang mah berani dia kalau dia tuh memang LGBT misalnya. Dulu Jadi malu-malu. makanya bapak dan ayah dan bapak gitu. Bukan tadi Ibu kan tinggal diperbaiki aja, nggak salah ngomong bapak dan ibu gitu. Enggak, memang saya mau sengaja enggak. Jadi ada interaksi seperti itu, itulah yang menghangatkan dan yang membuat si rumah itu terasa sekali ada aura-aura Ada positifnya. nyawanya. Jadi Bandung saat ini rasanya seperti Ini mau kalau menurut saya sampai sekarang sih nggak ada. Jadi disebut mewah juga nggak dapat, interaksi di antara masyarakatnya juga kurang. Tetapi sekarang ada yang menggembirakan karena beberapa titik-titik kumpul yang ada di Bandung itu mulai tumbuh.
sudah mulai ya. Mulai tumbuh. Dan itu siapa yang mengawali kembali itu? Para seniman? Para seniman lah yang kembali yang berperan di situ tuh. Sekarang tuh udah ada titik-titik kumpul, ada yang di di yayasan di Jalan Naripan sudah ada titik kumpul, ada teman-teman namanya juga titik kumpul di situ. Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah mulai. Ya, Sekarang itu kita lagi mau menaikkan lagi kembali adalah lomba vokal grup antar SMA yang pernah menjadi sebuah hal yang membanggakan kota Bandung Itu gitu adalah sebenarnya. kubu antara Elsa, yang singer, Raf Elvas. Iya, melawan Jadi kubu modern. enggak sebenarnya kalau misalnya zaman saya itu zaman dimana tempat orang-orang yang seniman nasional muncul di sana. Jadi waktu dulu SMA 1 dilatihnya sama Hari Rusli, SMA 2 ada Kang Ibi, SMA 3-nya itu Elva Sesoria, SMA 5-nya Wandi yang seperti kayak gitu. Dan itu keluar semua. Dan itu titik kumpul dulu tuh kan ada Supratman, ada Kang Hari, di Aceh ada Elva gitu kan, di Jalan Dagonya ada Aru, Jalan Cilaki ada saya dan teman-teman. Kegiatan-kegiatan anak muda seperti itu yang tentu saja seninya tuh kental banget sempat hilang di Bandung. Ya iya, karena memang sekarang itu harus salah satu kegiatan yang anak-anak yang seharusnya kita tonjolkan, terutama di anak-anak SMA seperti itu adalah motorik kasar dan motorik harusnya. Jangan sampai mereka ketergantungan dengan yang namanya handphone. Handphone itu mau tidak mau bukan menjadi sebuah kita nggak bisa lagi ngomongin masalah handphone ini punya manfaat atau punya lebih banyak mudaratnya. Enggak, handphone itu kita perlukan, tetapi bagaimana mempergunakan yang namanya handphone itu secara bijaksana. Begitu. Kang setuju nggak kalau ada kalimat gini? Ini kritik Bandung dan Jawa Barat. Apakah benar kalau beberapa teman saya itu bilang bahwa orang mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung itu rata-rata hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Benar nggak? Sehingga ketika dia sudah terpilih, yang kepikiran adalah dia berkampanye selama 5 tahun itu supaya namanya moncer untuk kemudian bisa mencalonkan menjadi gubernur Jawa Barat. Oh enggak. Jadi kerjanya nggak kerja serius, benar nggak? Tidaklah. Kalau menurut saya menyesuaikan. Jadi kemarin-kemarin aja kan banyak juga sih teman-teman. Ini bukan Kang Denny ya, maksudnya yang pernah terjadi? Iya, mungkin karena semua kalau itu tergantung dari ambisinya. Kalau memang dia punya kapasitas sama kapabilitas untuk dia meraih yang lebih besar ya boleh saja. Tetapi ada tetap yang namanya etika yang kita harus pegang misalnya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk meraih yang namanya kekuasaan itu jalannya juga harus benar. Kalau kita mau menjadi hal yang menjadi di ujungnya itu adalah menjadi keberkahan. Begini maksudnya, kritik itu bahwa menjadi wali kota untuk kemudian ambisinya menjadi gubernur itu adalah ketika produk-produk ketika menjadi wali kota atau bupati misalnya sudah diarahkan sudah diarahkan ke sana sehingga hanya kosmetik saja. Iya kan? Jadi dia tidak berani menggali lebih dalam karena waktunya tinggal 5 tahun harus buru-buru promosi diri. Sekarang tuh 5 tahun jadi cepet ya? Jadi cepet gitu loh. Memang waktu sekarang lebih cepet. Iya. Sekarang ini waktu memang lebih cepat sebenarnya. Nah, cuman ini kan anomalinya adalah Ronald. Iya. Pengen jadi wali kota, jadi calon gubernur. Gimana kabarnya itu kan, itu sebenarnya harusnya di sini tuh Pak Ono ini. Iya. Pak Ono itu adalah sebenarnya orang Jawa, tetapi dia kental dengan yang namanya Sunda. Sehingga jadi namanya Ono Surono. Oh, harusnya kalau Sunda Cecep Gorbacep gitu. Kalau di Sunda mah Ayah Suraya. Ya, jadi sebenarnya polanya adalah tek-tek dung-dung tek. Nah, itu. Iya, keterlekatan. Ana Surana dong. Iya. Makanya yang ya salah satunya Jawa Barat PDIP-nya sebenarnya harus lebih banyak menjadikan orang-orang atau orang-orang yang terpilih untuk lahir. Jadi kalau mau merebut yang namanya 5 tahun ke depan, ya bekerjalah dari sekarang. Maksud saya itu nggak harus jadi pemimpin yang besar-besar. Enggak, pimpinlah daerah terlebih dahulu misalnya. Ini kader-kader nih ya, mau kader partai manapun juga. Ya mulailah kalian menjadi ketua RT, RW. Mulai dari awal seperti itu supaya tahu kapasitas Anda seperti apa, menjelaskan hal-hal yang seperti apa yang di dalam masyarakat itu jauh lebih itu akan menjadi sebuah jadi artinya bekal sebenarnya. Ya harus kita sudahi praktek-praktek menjadi pemimpin secara instan ya. Ya itu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya ada beberapa teman-teman kita juga setuju lah katanya. Kalau perlu sekolah yang namanya ilmu politik itulah udah nggak usah ada di fakultas itu, bubarkan aja. Karena apa? Yang terjadi sekarang ini sudah tidak ada lagi di dalam buku-buku politik. Teorinya sudah nggak berubah. Sebenarnya selama kita punya orang dalam, orang-orang yang dekat dengan kita bisa jadi apapun juga. Kecuali jadi Spider-Man.
Spider-Man juga Nggak harus bisa. Lu mau punya orang dalam, lu kenal sama Gundala deket aja nggak bisa lu jadi Spider-Man Spider-Man. itu masuk ke itu gara-gara kenal sama Iron Man. Nggak bisa, Iron Man awalnya cuman, lu tahu nggak Iron Man awalnya itu kepala, itu ayam doang, terus udah dikasih yang namanya arang. Itu tuh berat, Iron Man dulu tuh. Maksudnya Setrika ayam. setrika. Dia tuh dulunya hanya setrika ya? Iya. Bukan siapa-siapa? Iya. Itulah, itu. Cuman ada yang superhero walaupun gimana pun juga ini nggak bisa dipakai sama wanita. Apa Karena itu? Superman, Spider-Man itu laki-laki juga kan semua. Laki-laki, ya. Tapi GT Man lebih khusus. Dia kok mengenal dalam.